Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali dapat menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Putri Windasari di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih mengawali tahun 2026 dengan sejumlah informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Betul sekali Celia, kita akan temani jam makan siang Anda, jam istirahat Anda dengan beragam peristiwa menarik dan juga penting ya. Di antaranya sudah pasti kita akan terus mengupdate informasi terkait proses pemulihan pasca bencana di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di mana perbaikan infrastruktur, kemudian juga pembersihan material lumpur ini masih terus dilakukan. Dan tampaknya di awal tahun 2026 ini kita masih menghadapi kondisi cuaca buruk ya, yang menyebabkan sejumlah wilayah saat ini juga diterjang banjir bandang, Celia. Nah betul, ada sejumlah wilayah. Kalau sebelumnya kita lihat di Sumatera, kemudian juga di Pulau Jawa, saat ini banjir bandang dan juga tanah longsor ini sudah bergeser pemirsa di Pulau Sulawesi, seperti informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana banjir bandang pemirsa dan juga tanah longsor ini menerjang sejumlah wilayah di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Ya, dari data BPBD Sitaro, peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia, kemudian juga 18 orang lainnya luka-luka dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Intensitas curah hujan yang lebat di Pulau Siau menyebabkan sungai meluap, membawa material batu, tanah, serta kayu yang menghantam permukiman warga. Banjir bandang ini menerjang 8 wilayah yang ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan data terbaru dari BPBD Sitaro pada Selasa 6 Januari 2026 tercatat ada 14 orang tewas, kemudian 18 luka-luka dan 1 orang masih dinyatakan hilang serta ratusan rumah terdampak. Dan hingga saat ini banjir sudah surut, aparat TNI Polri dan relawan dikerahkan untuk membersihkan material bebatuan yang menghantam rumah-rumah warga. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang balita perempuan berumur 3 tahun yang tenggelam di sumur sedalam 20 meter saat bermain di depan rumahnya. Left, tarik ke sana. Rescuer sama korban. Hop, area apa? Rescuer bro. Warga Dusun Tenerang, Desa Pucung Sari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, digemparkan dengan terceburnya Halisa Salsabila, balita yang berumur 3,5 tahun, di sumur yang berada di samping rumahnya. Tim SAR, Damkar, dan beberapa warga pun langsung melakukan upaya evakuasi dengan menggunakan peralatan lengkap seperti tripod dan tali tambang. Saat berada di dasar sumur, petugas pun sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban tenggelam sedalam 3 meter. Akibatnya rescuer pun melakukan penyelaman. Penanganannya kurang lebih sekitar 25 menit. Untuk kendalanya, posisi korban sudah berada di dasar sumur. Yang kurang lebih itu tadi, sudah saya sebutkan di awal, kurang lebih ketinggian air itu 3 meter. Setelah 25 menit proses penanganan dan pencarian, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi. Isak tangis keluarga pun pecah saat jasad korban dibawa ke rumah duka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, bus wisata yang membawa santriwati asal Lampung hangus terbakar. Tepatnya ini terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 6, Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum hangus terbakar, sopir yang mencium bau kebakar dan asap langsung menepikan bus tepat di bawah stasiun Jati Bening Baru. Dari video amatir warga, terlihat asap disertai kobaran api menghanguskan sebuah bus di bahu jalan ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 6 Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Rombongan tersebut hendak berziarah ke makam Wali Songo dan beruntung seluruh penumpang berhasil turun dari bus yang terbakar. Kebakaran bus sempat berdampak pada stasiun LRT Jati Bening Baru.
Penumpang LRT pun sempat dievakuasi turun dari stasiun. Arus lalu lintas ruas tol jalur Jakarta menuju Cikampek mengalami kemacetan panjang. Petugas Jasa Marga dibantu dengan petugas PJR mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kita bergeser ke informasi dari laga pertandingan sepak bola antara personil TNI dan tim sepak bola Brimob yang digelar di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga pada Minggu sore. Buton Selatan berakhir ricuh. Ratusan orang berseragam loreng mengamuk hingga terjadi aksi kejar-kejaran di tengah lapangan. Bahkan sejumlah warga menjerit histeris lantaran di lokasi bentrokan banyak terdapat anak kecil dan perempuan yang terjebak di tengah bentrokan. Akibat bentrokan tersebut pemirsa sejumlah personil mengalami luka-luka. Saat hendak dikonfirmasi, pihak TNI dan kepolisian setempat masih enggan memberikan pernyataan resmi. Pemirsa, informasi berikutnya dari wilayah Bogor, Jawa Barat, di mana 6 orang mengaku sebagai anggota Mabes Polri ini melakukan pemerasan terhadap salah satu warga, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nominal ratusan juta rupiah. Akibatnya warga lain kesal dan nyaris menghakimi pelaku. Keenam pelaku ini melakukan pemerasan dengan modus atas indikasi menakuti warga yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kejadian tersebut terjadi menimpa 2 warga Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Merasa geram dengan aksi pemerasan tersebut, warga bersama korban kemudian meringkus pelaku dan menghancurkan kendaraannya. Lalu warga langsung membawa para pelaku ke Polsek Cigudeg untuk diproses lebih lanjut. Kepada petugas Polsek Cigudeg, para pelaku malah mengaku sebagai wartawan. Hingga akhirnya polisi membawa kawanan pelaku pemerasan ini ke Polres Bogor. Khawatir masih banyak korban lain yang menjadi korbannya. Karena atas kejadian ini korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik ditemukan tewas di Sampang, Madura, tepatnya tewas di dalam kamar mandi rumah. Dua sekalian, ya Allah, teretanan, ya Allah. Insiden berawal saat kedua bocah sedang mandi di kamar mandi sebelah rumahnya. Namun tak lama kemudian, orang tua korban menemukan keduanya tenggelam di bak kamar mandi. Menurut keterangan polisi, pada saat kedua bocah sedang mandi, diduga hendak bermain menceburkan diri. Namun naas, bak kamar mandi tersebut cukup dalam, hingga kemudian mereka tenggelam dan meninggal dunia. Orang tua korban menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga kedua jenazah bocah laki-laki berumur 4 dan 3 tahun tersebut langsung dimakamkan di sekitar rumahnya. Pak, 2 sekalian keselem, ya Allah. 2 sekalian, ya Allah, teretanan, ya Allah. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda di mana heboh kemunculan seekor buaya, tepatnya di dalam selokan pemukiman warga di kawasan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Iya, yang pink.
Inilah detik-detik tim damkar mencoba menangkap seekor buaya liar yang masuk selokan. Buaya berukuran 2 meter ini menghebohkan warga dan sempat membuat warga ketakutan. Puluhan petugas berjibaku menangkap buaya dengan menggunakan tali dan memancing predator tersebut dengan daging ayam. Setelah berhasil dievakuasi, buaya langsung diserahkan ke Balai Konservasi Hewan di Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, BNN bekerjasama dengan Bea Cukai baru saja mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dari Cina dan Malaysia ke Indonesia. Tim gabungan menemukan sebuah apartemen di Jakarta Utara yang digunakan sebagai tempat meracik dan mengelola narkotika cair. Narkotika cair kemudian disuntikan ke dalam liquid vape dan minuman jenis Happy Water. Petugas mengamankan 4 orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari kurir pengambilan bahan, peracik, pengendali, hingga sebagai pembiaya. Pemirsa, tim gabungan menggerebek sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara yang digunakan sebagai tempat meracik dan mengelola narkotika cair. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh rekan kami, Alvin Saputra, yang berada di lokasi. Alvin, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kemudian kepolisian dan tim gabungan ini berhasil mengungkap peredaran narkoba tersebut? Ya baik, Putri, Celia, dan juga pemirsa, memang baru saja BNN dan juga Bea Cukai mengungkap kasus jaringan narkoba internasional pada beberapa waktu yang lalu, di mana memang untuk jaringan internasional sendiri ini memang berasal dari Indonesia, Cina, dan juga Malaysia. Dan untuk saat tempat saya mabarkan saat ini merupakan berada di salah satu apartemen yang berada di daerah Jakarta Utara, di mana memang apartemen ini digunakan oleh para pelaku ini untuk meracik ataupun pabrik untuk meracik narkoba berjenis cair ini, di mana memang untuk unit sendiri para pelaku ini menggunakan unit apartemen ini untuk meracik dan juga pabrik dari narkoba sendiri. Dan juga untuk pelaku sendiri memang ditangkap di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Jakarta. Dan juga untuk BNN sendiri mengamankan sebanyak 4 orang pelaku dalam kasus ini, di mana 3 orangnya berjenis kelamin laki-laki dan 1 orangnya berjenis kelamin perempuan, di mana memang masih ada beberapa orang lagi dari warga negara asing ataupun WNA yang dari Cina yang saat ini masih DPO ataupun daftar pencarian orang, di mana para pelaku ini memang mengedarkan narkoba ini berjenis cair, yang dimana nantinya dari narkoba sendiri dibentuk dalam bentuk liquid ataupun Happy Water. Dan juga untuk Happy Water sendiri memang dikemas menggunakan minuman saset yang sudah ada, namun dalamnya sendiri diubah menjadi narkoba yang sudah diolah dan berbentuk Happy Water. Dan juga untuk pelaku masing-masing ini untuk tugasnya memang ada yang sebagai kurir mengambil bahan-bahan dari luar negeri, karena memang untuk bahan narkoba sendiri ini berasal dari Cina, yang dimana tugas dari salah satu orang tersebut ini mengambil bahan dari Cina lalu didatangkan ke Indonesia. Dan juga untuk peran lainnya ada yang sebagai pemilik dan juga ada yang sebagai peracik dari narkoba ini. Dan memang untuk olah TKP sendiri tadi pada pagi tadi untuk BNN sendiri memang menemukan 2.000 bungkus Happy Water yang sudah siap edar ke masyarakat, dan juga 10.000 cartridge kosong yang siap diisi oleh cairan liquid yang sudah diracik menggunakan narkoba. Dan juga ada 80.000 cartridge yang sudah
diisi ataupun siap edar juga, dan juga ada ribuan bungkus happy water yang sudah siap edar, dan ada jarum suntik yang digunakan untuk nantinya para pelaku ini untuk nantinya meracik narkoba berjenis liquid ini, dan juga alat racik lainnya juga diamankan oleh para penyidik BNN ini. Dan juga untuk para pelaku ini memang menggunakan membawa bahan dari Cina ke Indonesia ini menggunakan lewat jalur darat, menggunakan kapal laut, yang dimana memang dari salah satu pelaku ini memang tugasnya membawa bahan-bahan tersebut. Dan memang untuk harga sendiri, Celia dan juga pemirsa, memang untuk narkoba sendiri dijual seharga 2 hingga 6 juta. Dan memang untuk happy water sendiri dijual mulai dari 6 juta, dan juga liquid sendiri per liquidnya, per cartridge-nya dijual seharga 2 juta. Dan memang untuk para pengedar ini menjual narkoba ini memang dari kalangan yang menyukai rokok elektrik ataupun vape yang berada di Indonesia. Dan juga memang saat ini BNN masih melakukan pendalaman kepada 4 orang pelaku ini untuk nantinya bisa mengembangkan kasus ini kembali. Sementara Celia, Putri, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya. Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Jakarta Utara. Dan pemirsa, aksi pelecehan seksual terekam kamera CCTV di kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berlangsung pada siang hari. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Warga Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh dihebohkan dengan api yang menyala dari lumpur bekas banjir. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi juga bersama dengan warga sekitar ini langsung mengamankan lokasi penemuan dengan memasang garis polisi. Warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya api dan gelembungan yang diduga gas dari bawah lumpur bekas banjir yang telah surut di Desa Gunung Cat. Warga setempat membakar sejumlah kertas dan ada yang memasak air di atas semburan api. Untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, petugas dari Polsek Darul Makmur langsung mengamankan lokasi penemuan yang diduga gas tersebut. Petugas menghimbau agar warga diminta untuk tidak mendekat, apalagi mencoba memantik api di lokasi setempat sambil menunggu pengecekan lebih lanjut dari tim ahli. Melaksanakan polis lain terhadap lokasi dan menghimbau kepada warga melalui aparatur desa untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak terlalu mendekat ke arah sini. Juga untuk masyarakat agar tidak mencoba untuk memantik api sehingga jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan demikian. Mudah-mudahan selanjutnya segera cepat untuk ditindaklanjuti untuk turun tim yang menangani terkait ini demikian. Pemirsa, aksi pelecehan seksual terekam kamera CCTV tepatnya di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada siang hari. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih ini terlihat memutar balik arah kendaraannya setelah mengincar seorang perempuan yang tengah berjalan sendirian. Memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, pelaku langsung melakukan tindakan asusila terhadap korban sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi. Korban yang merupakan warga sekitar sempat berteriak histeris akibat kejadian tersebut. Kasus ini kini tengah menjadi perhatian publik agar pelaku dapat segera diidentifikasi dan diproses secara hukum.
Pemirsa, salah satu persimpangan yang paling banyak jadi buah bibir warga Bekasi karena terlalu banyak pelanggaran terjadi tanpa pernah diselesaikan. Kembali jadi perbincangan panas nih pemirsa, di mana persimpangan Caman ini kembali menjadi lokasi insiden kecelakaan gara-gara pengendara yang doyan lawan arus. Nah, kali ini ada sebuah mobil yang melawan arus ini menyeret sebuah sepeda motor yang berada di jalur yang benar. Orang naik trotoar Indonesia. Kiri aja bang, kiri aja bang. Naik trotoar sih. Allah kabarnya, sabarin. Gimana sih bang? Hei, bang. Orang nih, aduh, stres orang nih. Bang, dari sini bang. Bang. Nah kan, akhirnya kejadian lagi kan? Atau lagi-lagi kejadian lagi? Persimpangan Caman Kota Bekasi jadi biang kerok kemacetan Senin malam gara-gara pelawan arus yang memang 24 jam, 7 hari seminggu selalu mengacaukan persimpangan ini. Kali ini sebuah mobil jadi sasaran amuk massa gegara nekat melawan arus. Padahal sudah diperingatkan pengguna jalan untuk segera putar balik alias menggunakan jalur yang benar. Astagfirullahaladzim. Tapi si sopir malah berlagak jadi bang jago dan menyeret sebuah sepeda motor di jalur yang benar. Ya, memang ini sifat tipikal pelanggar arus di persimpangan Caman dan jalan-jalan besar lainnya. Tapi begitu dikejar-kejar warga dan pengguna jalan, si sopir malah jadi lemas tak berdaya. Sementara itu pengendara sepeda motor yang diseret bang jago selamat. Tadi pas di lampu merah sana, lampu merah mana? Lampu merah Cikunir, yang lampu Cikunir itu kan satu arah. Nah dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ, sampai udah turun, udah lampu terbalik gitu kan. Ya ini nggak tahu panik atau gimana, malah arah sini ini mobilnya lagi situ direpet lah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Oh, orangnya turun. Jatuh keluar. Oke. Motornya sampai sini. Itu dibawa ditabrak terus dibawa kolong mobil. Motornya. Iya, dibawa kolong mobil. Sampai sini udah. Satu motor doang atau katanya ada dua motor? Enggak, yang saya lihat satu motor yang diserempet ya, yang diserempet sampai sini, cuman nggak tahu tuh berapa motor yang kena, saya nggak tahu. Berarti awalnya yang abang tahu itu dia cuma lawan arah, ditegur nggak terima atau gimana bang? Iya, ditegur, terus malah tancap gas. Itu kondisi kan tadi lagi macet kan ya? Berarti tadi kan ada kendaraan. Iya, lampu merah itu. Lagi banyak kendaraan tuh bang? Lagi banyak kendaraan. Persimpangan Caman dahulu berfungsi sebagai perempatan. Sebelum proyek tol Becakayu, pengguna lalu lintas memang bisa lalu lalang di perempatan ini, baik dari arah Caman Raya menuju Jalan Kiai Haji Nur Ali dan sebaliknya. Namun setelah tol Becakayu didirikan, perempatan Caman sudah tak berfungsi lagi sebagai perempatan. Karena kini dari arah Caman Raya untuk masuk ke Jalan Nur Ali harus berputar balik di dekat Pasar Sumber Arta. Sementara pengguna jalan dari Nur Ali untuk masuk Caman Raya bisa langsung menggunakan persimpangan itu dengan mentaati lampu lalu lintas. Sayangnya, selama 24 jam, pengguna jalan masih saja melanggar peraturan di simpang Caman itu. Bahkan ada Pak Ogah yang sehari-hari menyeberangkan berbagai kendaraan pelawan arus itu, berupa mobil maupun sepeda motor. Para pengemudi yang menggunakan jalur lurus Nur Ali pun dipaksa berhenti untuk memberi jalan para pelawan arus tersebut. Tapi hal ini tak pernah diselesaikan.
Water barrier maupun barier beton yang dipasang di persimpangan Caman kerap dibongkar pasang para pelawan arus. Sungguh sangat disayangkan, tak ada tindakan tegas untuk para pelawan arus dan perusak peraturan lalu lintas tersebut. Tak heran, banyak pengguna persimpangan Nur Ali yang naik pitam begitu bertemu pelanggar lalu lintas karena tidak pernah ada solusi permanen untuk pelanggaran di persimpangan Caman ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga akibat permasalahan pribadi, 2 kelompok juru parkir terlibat perkelahian, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani di sisi utara alun-alun Kota Bangkalan, Jawa Timur. Diduga akibat permasalahan pribadi, kedua kelompok saling baku hantam hingga melemparkan berbagai benda. Salah seorang yang terlibat terlihat membawa senjata tajam dan membuat warga sekitar khawatir. Sejumlah warga bersama petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang ada di lokasi berusaha meredam emosi kedua belah pihak hingga aparat kepolisian datang ke lokasi. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, langsung menenangkan kedua belah pihak hingga akhirnya sepakat berdamai tanpa harus menempuh jalur hukum. Pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari, Sumatera Barat mendadak gempar di mana sawah milik warga ini tiba-tiba amblas dan membentuk lubang besar dan dalam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Warga terdampak banjir bandang susulan di Nagari Maninjau mencoba mengais sisa barang yang masih bisa diselamatkan pasca terjadinya banjir bandang pemirsa di Pulau Sumatera. Inilah kondisi ruas jalan Lubuk Basung Bukit Tinggi di Nagari Maninjau, Kabupaten Agam. Sisa tumpukan material masih dilakukan upaya pembersihan. Akibatnya, arus kendaraan Lubuk Basung Bukit Tinggi dilakukan sistem buka tutup. Warga yang terdampak banjir bandang susulan mencoba mengais sisa barang yang bisa diselamatkan. Walaupun masih mengungsi, warga berharap masih ada barang yang bisa dimanfaatkan. Kita hadirkan ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan pembangunan sistem penyediaan air minum yang baru sebagai solusi krisis air bersih pasca banjir bandang di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau fasilitas lama yang tidak bekerja maksimal pasca bencana. Sistem penyediaan air minum yang sudah ada saat ini mengalami kelebihan beban produksi untuk memasok ke 3.600 rumah di Kecamatan Langkahan dan Tanah Jambu Aye. Produksinya pun terkendala sedimentasi sungai pasca banjir bandang yang mengganggu pipa penyadapan. Diproyeksikan sistem penyediaan air minum yang baru bernilai investasi 48 miliar rupiah dan direncanakan mulai dibangun pada awal tahun 2026 ini. Baik pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari Situjua Batuang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ini mendadak gempar. Sebidang sawah milik warga tiba-tiba amblas dan membentuk lubang besar dan juga dalam.
Peristiwa terjadi secara mendadak saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Tanah sawah yang semula padat mendadak turun ke dalam tanah dan membentuk lubang besar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke perangkat setempat. Tugas langsung memasang garis polisi untuk mengamankan area agar tetap steril dan mencegah warga mendekati lubang karena tanah di sekitarnya masih terus mengalami amblasan. Petugas menyebutkan ukuran lubang masih berpotensi membesar karena struktur tanah belum stabil dan masih terus ambrol. Dari hasil pengukuran sementara, sinkhole ini memiliki kedalaman mencapai 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Penyebab terjadinya sinkhole masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Keluar dulu. Sebidang sawah milik warga Jorong Tepi Nagari pemirsa diketahui amblas tiba-tiba, dan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari terbentuknya lubang besar di tengah persawahan warga di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Donald Caniago di sana. Donald, apakah sudah ada informasi mengenai penyebab terbentuknya lubang besar di tengah persawahan warga ini? Ya, seperti saya lihat di Jorong Tepi Nagari situ Jawa Barat ini, fenomena sinkhole ini sudah terjadi sekitar 2 hari yang lalu atau di hari Minggu kemarin, di mana saat warga yang melakukan upaya pembersihan pembajakan sawahnya mendadak terjadi lubang besar di area persawahan mereka. Dan tadi ada tim dari ESDM dari Provinsi Sumatera Barat datang dan meneliti dari kawasan ini. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan sebuah fenomena alam biasa yang karena adanya arus sungai bawah tanah yang berada di tempat kami mengabarkan. Selain itu ada juga beberapa mata air di pedesaan ini yang jalurnya sama, ketika diteliti jalurnya berkemungkinan sama dari sinkhole ataupun retak amblasnya tanah di kawasan situ Jawa Barat ini. Dan Putri Celia, di kawasan itu sejak kemarin kawasan ini mendadak ramai dikunjungi oleh warga. Kami mendapati beberapa warga yang bahkan datang jauh-jauh dari perbatasan Kabupaten 50 Kota dengan Provinsi Riau, datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana fenomena alam yang kali pertama kali terjadi di kawasan ini. Mereka mengaku sekedar hanya ingin tahu dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di kawasan ini, sekedar untuk berfoto ataupun bersuah foto di kawasan ini. Putri Celia. Donald, ya Donald, bisa aja kami untuk melihat bagaimana kemudian sinkhole yang memang terjadi di sana, tepatnya di belakang Anda, bisa tunjukkan kepada kami? Ya, posisinya tepat di belakang saya ini, di kamera bisa kita lihat bahwa di kawasan inilah masyarakat mulai berdatangan dari berbagai macam daerah yang ada di Kabupaten 50 Kota. Kondisinya sekarang ini lubang dari sinkhole atau amblasnya tanah ini sebenarnya ini sudah cukup membesar jika dibandingkan dengan pertama kali terjadi fenomena ini. Di kawasan ini kita coba lihat, kita coba mendekat. Ini adalah kerumunan warga yang datang dari berbagai daerah yang hanya untuk datang melihat di kawasan ini. Dan inilah sinkhole atau amblasnya tanah di kawasan areal persawahan masyarakat di sini. Dan ini kondisinya air di dalam lubang ini, sudah dipenuhi oleh air, dan sepintas kalau kita lihat dengan mata telanjang ini melihat seperti berwarna biru. Namun sejumlah kalangan tadi menyebutkan bahwa ini airnya bening
Dan tadi dari ESDM sudah melakukan penelitian bahwa kadar dari ataupun pH dan air yang ada di sini 5,5, yang artinya air ini dalam kondisi layak minum dengan kondisi seadanya atau seperti ini. Putri dan Celia. Ya, Donald, apakah air ini air hujan atau air yang muncul dari lubang tersebut? Ya, dari informasi dari masyarakat ini air yang datang dari bawah tanah. Artinya ini merupakan menurut dari ESDM tadi mengatakan bahwa ini merupakan fenomena yang berada karena di jalur disinyalir di daerah ini ada alur sungai bawah tanah yang membuat yang dipicu oleh sebelumnya kawasan ini kering ataupun kemarau sehingga membuat retakan tanah. Nah, ketika hujan tiba secara intensitas yang cukup tinggi sehingga membasahi bagian bawah tanah dan membuat amblasnya bagian lapisan tanah di bawah tempat tol ini berada. Putri Celia. Baik, Donald Caniagung mengabarkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Staf Angkatan Darat menggelar apel gelar alat material ZENI dalam mendukung percepatan dan juga penanggulangan bencana. Dan menurut informasi dari Kasat bahwa pengerahan alat berat ini menjadi kebutuhan utama mengingat kondisi lumpur dan juga kerusakan akses yang tidak dapat ditangani secara manual. TNI Angkatan Darat menyiapkan berbagai alat berat dan kendaraan logistik yang akan dikirim melalui jalur darat dan laut ke daerah terdampak. Dalam apel ini, TNI Angkatan Darat menyiapkan berbagai alat berat seperti eksavator PC-200, eksavator long arm, bulldozer, dump truck, kendaraan tangki BBM, kendaraan pemadam, serta kendaraan angkut personel. Alat dan kendaraan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kodam di Sumatera. Pengiriman dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur laut untuk alat berat, serta jalur darat dengan sistem konvoi untuk kendaraan logistik. Pemirsa, mengenai sinkhole yang terjadi di Kabupaten 50 kota di Sumatera Barat akan kami lanjutkan bersama dengan BPBD setempat. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sidang dakwaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Majelis Hakim bersama dengan pihak kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Agung ini sepakat sidang bagi Nadiem ini digelar dengan menggunakan KUHP yang baru. Setelah sempat ditunda 2 kali karena alasan kesehatan, sidang perdana mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mengawali sidang, Hakim Ketua mengkonfirmasi 2 pihak, kuasa hukum dan JPU, terkait proses sidang yang akan menggunakan KUHP yang baru. Meskipun sidang menggunakan KUHP baru, namun dakwaan tetap mengacu ke KUHP lama lantaran perkara Nadiem dilimpahkan ke persidangan saat ketentuan lama masih berjalan. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem menyebut pihaknya akan ikut dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan undang-undang. Terhadap hukum acara, baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum bersepakat untuk menggunakan hukum acara KUHP baru, ya, karena sebagaimana kita ketahui dengan berdasarkan asas Lex Meteor bahwa peraturan yang paling menguntungkan, ya,
terdakwa harus diberlakukan. Tentu ya jika ada peralihan seperti ini ya tentu yang kita ambil adalah yang menguntungkan terhadap terdakwa. Demikian ya. Sebagaimana juga tentu kita berdasarkan di pasal 361 huruf D KUHP 2025 sekarang. Pertanyaan majelis hakim tadi baik sekali karena ini adalah masa peralihan dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan tentu mengacu kepada mana yang menguntungkan terdakwa. Jadi dalam KUHP-nya tentunya kita akan mengacu kepada KUHP yang terbaru, untuk KUHP-nya akan mengacu kepada KUHP ketika dakwaan dibuat. Seperti itu. Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara senilai 2,18 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, tabir gelap pembunuhan anak petinggi partai politik di Cilegon akhirnya terungkap. Di mana jeritan utang akibat kerugian investasi kripto membuat pelaku gelap mata. Pelaku yang merupakan spesialis pencurian rumah mewah kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. AH, pria berusia 31 tahun merupakan pelaku pembunuhan berencana terhadap Muhammad Excel Harman Miller, anak petinggi partai politik PKS yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten pada 16 Desember 2025 lalu. AH ditangkap saat petugas kepolisian menerima laporan pencurian di rumah mantan anggota DPRD yang berada di Kelurahan Cibudus, Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari 2026. Dirkrimum Polda Banten mengatakan motif pelaku adalah faktor ekonomi karena terlilit utang mengalami kerugian saham kripto. Pelaku adalah pemain saham kripto yang merupakan pegawai operator produksi di salah satu PT CA. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sementara itu, Kepala Instalasi Forensik dan Modi Kolegal RSUD Cilegon mengatakan dari hasil pemeriksaan ada 22 kekerasan yang dialami oleh korban. Di mana untuk kekerasan senjata tajam sebanyak 19 dan 3 luka benda tumpul hingga menyebabkan korban tewas. Jadi dari kasus ini, dari pemeriksaan korban itu ada total 22 luka. Dari 22 luka itu ada 2 karakteristik, yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Untuk kekerasan tajam jumlahnya ada 19, di mana 10-nya adalah luka tusuk dan 9-nya adalah luka tangkis. Sejumlah barang bukti telah diamankan dari tangan pelaku, diantaranya adalah 2 bilah pisau, 1 unit sepeda motor, sejumlah perhiasan, 1 buah pistol mainan, dan kursi dorong. Pelaku pencurian sekaligus pembunuhan anak petinggi partai politik di Cilegon, Banten ini terungkap saat pelaku melancarkan aksinya di TKP kedua. Saat pelaku dan barang bukti diamankan, polisi menemukan bercak darah di pisau pelaku. Pemeriksaan tes DNA pun dilakukan terhadap sampel darah di pisau pelaku. Hasil tes DNA diketahui cocok dengan darah korban Muhammad Excel. Sebelumnya dikabarkan Muhammad Excel Harman Miller, anak dari Maman Suherman, politisi Partai Keadilan Sejahtera, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi penuh luka parah di kediamannya. Pihak kepolisian pun kemudian melakukan penyelidikan intensif atas peristiwa tragis ini. Kini pelaku sudah ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana warga sekitar tempat penampungan sampah Pusat Industri Kecil atau TPS PIK
tepatnya di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, ini sempat mengeluhkan tumpukan sampah yang berserakan dan berbau menyengat. Yes. Sebelumnya warga yang tinggal di Rusunawa sekitar TPS ini mengaku bau sampah ini tercium bahkan sampai ke lantai 12. Dan saat ini sebagian sampah sudah mulai diangkut dan juga dipindahkan. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya dari Prita Zega dan juru kamera Yohanes Billy dari Cakung, Jakarta Timur. Aroma bau sampah yang sangat menumpuk di sini di TPS Velbak, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Tidak terbayang bagaimana mereka yang hidup di sekeliling sampah ini dan juga tepatnya di Rusunawa, perkampungan industri kecil di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tidak terbayang bagaimana mereka yang setiap hari menghirup udara bau aroma yang tidak sedap yang sangat menyengat dari sampah-sampah yang menumpuk di TPS Velbak Penggilingan Jakarta Timur ini. Di mana memang kalau Anda bisa melihat bahwa ini rusunawanya, pemirsa, ini ada 16 lantai dan informasi yang kami dapatkan bau sampah ini tercium sampai di lantai 12. Bahkan tidak hanya bau yang menyengat yang tercium begitu, namun juga lalat-lalat yang berasal dari TPS ini sampai ke dalam rumah warga ataupun unit-unit warga. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala RW 20 bersama dengan Pak Edi Sukarmin. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi sampai pakai masker ini. Sampah yang numpuk di sini itu warga kami banyak yang terdampak penyakit muntah-muntah dan sebagainya seperti itu, Kak. Saya tidak menyalahkan salah satu instansi, baik kelurahan, RT, RW, LH, camat, kami tidak menyalahkan. Ayo kita duduk bareng, kita mencarikan solusi yang terbaik. Karena siapa sih orang yang mau hidup berdampingan dengan sampah? Saya kira semuanya orang tidak mau. Tapi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, terus mau siapa lagi, Kak? Kan seperti itu. Untuk itu kemarin dengan kedatangan media, sebenarnya saya juga nggak mau, Kak. Ada viral-viral kedatangan media seperti ini sehingga jadi trending topik, kami juga nggak mau. Cuman kami sudah segala upaya, segala cara kami sudah koordinasi dengan pihak pengelola rumah susun, pihak kelurahan. Baik, terima kasih banyak Pak Edi Sukarmin. Semoga setelah ini juga bisa mendapatkan solusi dan benar-benar bisa steril ya Pak, solusi permanen juga dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Edi. Pastinya warga juga berharap ini semoga dapat solusi yang konkret ya dari pemerintah, tidak hanya pada saat viral saja langsung diangkut, namun seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, 3 hari ini steril, namun setelah itu nanti mulai menggunung lagi sampah-sampahnya. Semoga ini juga bisa dilihat pemerintah agar menemukan solusi yang terbaik untuk warga yang tinggal di sini. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan langsung saja kami akan mengajak Anda menuju ke Hambalang di mana Presiden Prabowo Subianto di awal tahun 2026 ini akan memberikan sejumlah pengarahan kepada menterinya di Kabinet Merah Putih. Berikut untuk Anda. Jembatan di daerah bencana, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Jembatan gantung menyambung desa, memajukan negeri. Dipersilakan. Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih sekali udah dibangunkan jembatan ini sehingga kami bisa beraktivitas dengan lancar. Dengan adanya jembatan ini, kami masyarakat di Desa Webolo dengan mudah ke kebun dan ke tempat rekreasi. Kami ke sekolah tidak basah lagi.
Ya, kita tanyakan langsung kepada rekan kami Iman Fajar yang sudah berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk melihat seperti apa jalannya retret kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sana. Iman Fajar, silahkan dengan informasi terbaru sudah sejauh mana agenda pada hingga sore hari ini? Ya, selamat siang Putri Celia dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, di mana ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang telah tiba di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini sejak siang tadi. Adapun acara ini dimulai sejak pukul 12 siang tadi, di mana tadi diawali dengan makan siang bersama, dan retret sendiri dimulai tepat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi kita melihat bagaimana seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ini menggunakan baju berwarna coklat, begitupun juga dengan Presiden dan Wakil Presiden juga terlihat menyapa para menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini. Adapun yang dibahas dalam retret kali ini diantaranya mengenai evaluasi kinerja pemerintahan selama 1 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga ada beberapa pencapaian-pencapaian yang akan dibahas pada hari ini, di mana diantaranya seperti swasembada pangan, di mana sebelumnya pemerintah menargetkan swasembada pangan ini ditargetkan dalam waktu 4 tahun, namun pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil meraih swasembada beras pada tahun 2025, yang berarti ini melampaui target, di mana swasembada beras ini berhasil dicapai dalam waktu 1 tahun. Selain itu juga mengenai makan bergizi gratis atau MBG juga tentunya menjadi salah satu pembahasan utama, di mana hingga saat ini penerima manfaat MBG ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Ini sudah hampir setengahnya atau melampaui setengahnya dari target yang sebelumnya ditargetkan hingga 82,9 juta penerima manfaat yang targetnya tercapai pada tahun 2026 ini. Kemudian juga tidak kalah penting nantinya dari CEO Danantara juga akan menyampaikan beberapa proyek hilirisasi yang di bulan Januari ini akan dilakukan groundbreaking, di mana ada kurang lebih dari 18 proyek yang akan dilakukan groundbreaking pada bulan Januari ini. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya retret yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu. Baik, Iman Fajar, apakah juga dalam retret yang dibahas hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto ini turut juga membahas mengenai sejumlah bencana yang terjadi di Sumatera? Apakah juga ini jadi concern penting di tahun 2026? Ya, menurut pernyataan dari Mensesnek tadi sempat berbincang-bincang juga dengan awak media, memang penanganan bencana ini juga menjadi salah satu concern utama dari Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya di Sumatera tapi juga di beberapa wilayah lainnya yang kini juga tengah dilanda bencana, seperti misalnya ada di beberapa tempat lainnya, seperti tadi sebelumnya ada di Sumatera Barat, kemudian juga Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, namun juga terbaru ada di Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara juga dilanda bencana. Ini juga sebelumnya Presiden dalam beberapa pertemuan tertutup juga telah membahasnya dengan Menko PMK, kemudian juga Mendagri, kemudian juga BNPB untuk membicarakan mengenai penanganan masalah bencana ini tidak hanya di Sumatera tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia yang juga turut terdampak bencana. Tentunya juga mengenai penanganan bencana ini juga akan menjadi pembahasan dalam evaluasi pada retret kali ini, dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada peningkatan-peningkatan yang akan dilakukan oleh pemerintah terutama dalam mengenai penanganan bencana di Indonesia. Ya, Iman, lalu siapa saja yang mungkin hadir baik secara pembicara, siapa yang mengisi ataupun pemateri dalam retret ini, dan apakah seluruh menteri dan wakil menteri ini juga diwajibkan untuk hadir? Apakah keseluruhan sudah datang siang ini? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, memang seluruh menteri dan wakil menteri ini hadir di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Adapun untuk pematerinya ini juga kita masih menantikan siapa yang akan mengisi dalam acara retret kali ini. Namun menurut pernyataan dari Mensesnek memang akan ada beberapa menteri yang akan menyampaikan presentasi, di mana ada beberapa tema yang diangkat seperti tadi misalnya swasembada pangan, kemudian juga tadi
mengenai industri hilirisasi, kemudian juga swasembada energi juga akan menjadi pembahasan. Selain itu juga MBG terutama juga menjadi salah satu yang akan dibahas, yang dipresentasikan pada retret kali ini, dan tentunya kita akan melihat juga bagaimana nanti evaluasi yang akan dilakukan sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun terakhir ini. Baik, itu yang juga kita nantikan bersama apa saja kemudian evaluasi, catatan, arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di retret kali ini di Hambalang. Terima kasih laporan langsung Iman Fajar di Hambalang, selamat bertugas kembali. Ya, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan update kembali ya bagaimana suasana retret dari Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.